Halo, perkenalkan nama saya Sajapin Bintara Tarigan dengan NPM 1882076 kelas C, Program Studi Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengolahan limbah ternak. Kegiatan pembangunan peternakan perlu memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan. Usaha peternak sapi perah dengan skala lebih dari 20 ekor relatif teralokasi akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Pencemaran ini disebabkan oleh pengolahan limbah yang belum dilakukan dengan baik. Tetapi kalau dilakukan dengan baik, limbah tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi usaha peternak dan lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini tahu nggak sih seberapa bahaya jika limbah sapi dibuang secara sengaja ke sungai atau irigasi persawahan? Nah, menurut kaum awam itu biasa saja toh. Toh nanti jadinya kompos bagi padi-padi di sawah. Namun berbanding terbalik. Faktanya, ada gas senyawa berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem keseimbangan biota pada sungai. Bukan biotanya saja, nanti sungainya dapat berbau menyengat dan gangga-gangga yang tidak terkendali pertumbuhannya. Bukan hanya itu, barang siapa yang membuang limbah secara sengaja maupun tidak sengaja ke dalam media lingkungan hidup atau sungai dapat dijerat dengan pasal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 32 nomor 32 tahun 2009 tentang pengolahan lingkungan hidup pasal 69. Nah, nggak kebayangkan sapi dapat mengeluarkan limbah 12% dari berat tubuhnya. Setiap harinya hewan ternak seperti sapi sendiri. Dan belum lagi hasil limbah yang berbentuk sisa pakan, cairan seperti air limbah pencucian kandangnya, air limbah sanitasi ternak, dan air kencing sapi itu sendiri loh. Nah, dalam hal ini kita harus benar-benar paham dalam pengolahan kotoran sapi agar menjadi nilai ekonomis dan dapat menghindari permasalahan-permasalahan dalam lingkungan hidup, yakni seperti pemanfaatan kotoran sapi sebagai satu, biogas, yang kedua pupuk organik, briket kotoran sapi. Nah, pemanfaatan biogas. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerob tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besarnya adalah berupa gas metan, yakni memiliki sifat mudah terbakar, dan karbon dioksida dan karbon dioksida. Gas ini disebut dengan biogas. Jenis gas biogas campuran kotoran tambah sisa pertanian atau metan, karbon dioksida, nitrogen, karbon monoksida, oksigen, peptena, hidrogen sulfida, sedikit nilai kalor. Nah, ini siklus tentang biogas, pembuatan biogas. Nah, proses pembuatan biogas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Proses tahap pertama adalah mencampurkan kotoran sapi dengan air sampai terbentuknya lumpur dengan perbandingan 1:1 pada bak penampungan sementara. Bentuk lumpur akan mempermudah pemasukan ke dalam digester. Nah, tahap yang kedua, mengalirkan lumpur ke dalam digester melalui lubang pemasukan pada pengisian pertama, kran. Gas yang ada di atas digester dibuka agar pemasukan lebih mudah. Dan udara yang ada di dalam digester terdesak keluar.
pada pengisian pertama ini dibutuhkan lumpur kotoran sapi dalam jumlah yang banyak sampai digester penuh. Nah, tahap yang ketiga, melakukan penambahan starter banyak dijual di pasaran sebanyak 1 liter dan isi rumen segar dari RPH rumah potong hewan sebanyak 5 karung. Untuk kapasitasnya digesternya adalah 3,5 sampai 5,0 meter kubik. Setelah digester penuh, keran gas ditutup supaya terjadi proses fermentasi. Nah, tahap yang keempat adalah membuang gas yang pertama dihasilkan pada hari ke-1 sampai ke-8 karena yang terbentuk gas CO2, sedangkan pada hari ke-10 sampai ke-14 baru terbentuk gas metan CH4 dan CO2-nya menurun. Pada komposisi CH4 adalah 54%, sedangkan pada CO2-nya sudah dalam keadaan 27%. Maka biogas akan menyala. Nah, pada langkah kelimanya adalah pada hari ke-14 gas yang terbentuk dapat digunakan untuk menyalakan api seperti pada kompor gas atau kebutuhan lainnya. Mulai hari ke-14 ini sudah bisa menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas ini tidak berbau seperti bau kotoran sapi. Selanjutnya digester terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu sehingga dihasilkan biogas yang optimal. Nah, pengolahan kotoran ternak menjadi biogas selain menghasilkan gas metan untuk memasak juga mengurangi pencemar lingkungan loh, menghasilkan pupuk organik yang padat dan pupuk organik cair. Yang dapat lebih penting lagi adalah mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian bahan bakar minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Nah, ini pupuk organik atau kompos. Pemanfaatan kotoran ternak sapi sebagai pupuk organik atau kompos. Kotoran sapi juga memiliki kandungan unsur hara yang mana terdiri dari fosfor, kalium, nitrogen, kalium yang dihasilkan jauh lebih ramah bagi petani dan berkebun di rumah dibandingkan pupuk senyawa kimia lainnya. Nah, yang ke tahap ketiga adalah briket. Briket adalah kotoran sapi yang sudah melalui beberapa proses tahapan pengolahan seperti pengeringan dan diberikan perekat hingga terbentuknya briket yang lebih memiliki daya jual. Briket biasanya untuk digantikan kayu bakar. Dan tentu ini sangat menguntungkan mengingat olahan dari limbah sapi itu sendiri. Adapun beberapa manfaat yang kita dapat gali dalam materi tersebut adalah dalam hal ini kita dapat menghemat pengeluaran energi yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan gas bumi dengan menggantikannya menjadi biogas. Dan kita dapat menghemat penebangan pohon dengan menggunakan briket, dan tentunya kita dapat menjaga kesuburan tanah dengan pupuk organik. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari beberapa materi yang sudah kita paparkan adalah kita ambil dalam hal yang ini berusaha mengolah limbah yang awalnya sumber masalah menjadi sumber penghasilan dan dapat dimanfaatkan lagi sesuai dengan pandangannya, yakni zero waste, tanpa limbah. Kita berusaha menghilangkan limbah yang tidak terpakai tersebut. Nah, adapun beberapa sumber pustaka yang saya kutip seperti di bawah. Sekian dari presentasi saya. Jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika saya berharap dalam materi ini akan berguna untuk pendengar sekalian untuk hari kedepannya. Sekian dari saya. Terima kasih.